berikan kesempatan bagi peserta yang mengikuti webinar pada kesempatan ini untuk kita masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara peserta webinar yang mau bertanya, saya persilakan. Ada? Halo? Ada yang mau bertanya? Ya, halo. Ya, silakan, silakan. Ya. Silakan abangku, batiknya keren kali, Bang. Indonesia, Silakan. Indonesia, Bang, Pak Freddy. Ya, siap, siap. Ya. Sebutkan nama, Bang. Nama. Oke. Saya Victor Wendy Samaloisa. Oke. Dari Mentawai. Mentawai itu Kepulauan di Sumatera Barat. Silakan, Bang, silakan. Nah, baik. Jangan senyum-senyum, Bang. Saya apresiasi dulu Ya. webinar ini mencerahkan ya, apalagi membuka mata kita tentang jelas suara saya. Jelas. Agak keras sedikit, Bang. Agak keras sedikit. Oke. Teriak aja nggak apa-apa, Bang. Teriak aja nggak apa-apa, Bang. Ya. Jadi saya apresiasi sekali dengan acara webinar ini. Ini membuka mata kita bagaimana sikap intoleransi yang begitu berkembang di negeri ini. Nah, saya langsung pertanyaan. Langsung pada pertanyaan aja kalau begitu ya. Ya. Ini terkait dengan kebijakan polisi yang kaitannya apakah perlu adanya penguatan dalam artian para pemimpin pemangku kepentingan untuk tadi sudah sempat disampaikan bahwa peran kepala sekolah, peran guru itu menjadi penting dalam hal ini untuk menghindari intoleransi. Tapi saya berpendapat sendiri bahwasanya ini harus dari kementerian harus benar-benar memonitor langsung karena kementerian ini yang memimpin bagaimana kebijakan secara konstitusional itu diterapkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita ini yang rasanya agak kurang kontrol sehingga ada daerah halo ada lanjut, Bang, lanjut. Penerapan otonomi yang terlampau jauh begitu sehingga muncullah intoleransi di SMK 2 di Padang. Nah, ini nggak boleh terjadi. Jadi pertanyaan saya kepada setiap para webinar, kebijakan atau langkah apa yang paling mendasar untuk bagaimana sikap intoleransi ini, Bang? Itu aja. Pak Freddy, terima kasih. Iya, jadi intinya pertanyaannya adalah apakah perlu adanya perlu adanya penguatan tentang peran kepala sekolah ya? Pertanyaannya itu. Iya, para pemangku kepentingan yang terlebih utamanya Menteri Pendidikan harus benar-benar memperhatikan sampai ke tingkat kabupaten. Oke, siap. Ya. Siap, Bang. Jangan emosi, Bang. Siap, Bang. Siap. Oke. Semangat. Ya. Siap, Bang. Oke. Oke, bagi peserta yang lain ada pertanyaan. Halo, moderator. Siap. Menghindari toleransi. Oke, Bang. Siap. Di copy, Bang. Halo, moderator. Siap. Silakan. Silakan, Bang. Silakan. Moderator dari Pak Medis. Ya, Pak. Halo. Siap, silakan Bang. Halo? Ya. Terima kasih, Pak. Iya, silakan Bang, silakan. Ya. Langsung aja ke pertanyaan, Bang. Ya, kenalkan saya Katman dari Boyolali, Pak. Iya, siap.
Ada beberapa pertanyaan untuk narasumber. Yang pertama, bagaimana cara atau strategi untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika itu, khususnya sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan, kemudian di samping pendidikan keluarga, itu yang pertama. Gimana Bang? Kemudian yang kedua, Sebentar Bang, pelan-pelan Bang. Bagaimana cara atau strategi untuk mewujudkan toleransi di sekolah-sekolah? Mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan sekolah. Oh iya ya. Kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Siap Bang, siap. Putus-putus, Pak. Kemudian Putus-putus Bang, putus-putus. Yang kedua, Putus-putus Bang, putus-putus. Yang kedua, oke, yang kedua. ya, rekomendasi apa dari narasumber, dari beberapa narasumber untuk pemerintah, khususnya ambil kebijakan pendidikan. Narasumber, oke. Rekomendasi apa dari beberapa narasumber tentang untuk pemerintah? Oh, untuk pemerintah, oke. Untuk pemerintah, Pak. Untuk pemerintah khususnya pengambil kebijakan, pendidikan, Bhinneka Tunggal Ika itu. Tentang sekolah yang berbhinneka Tunggal Ika loh, Pak. Oh ya, oke. Siap, siap Bang. Ya, terima kasih, Pak. Ya, siap. Oke, saya pikir ini 2 orang tapi sudah ada 3 pertanyaan ini. Saya tambah 1 lagi. Bang. Dengan panel. Bang. Oh, silakan, Pak. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator Bang Freddy yang sangat Siap, Bang. luwes dalam memimpin, memandu diskusi pada webinar hari ini. Yang sangat saya hormati inisiator sekaligus koordinator Agama Cinta yang selalu memberikan materi-materi yang aktual. Saya ingin menyampaikan mungkin tawaran yang mungkin bisa memberikan solusi ya. Dan nanti bisa juga pertanyaan itu. Bahwasanya berdasarkan pengalaman yang saya alami seperti yang dialami oleh pimpinan acara ini, koordinator Agama Cinta, bahwa kita ini perlu belajar tentang Bhinneka Tunggal Ikaan melalui belajar yang ada di situ, prodinya adalah perbandingan agama. Sekarang berubah menjadi studi agama-agama. Itu Gus Solah mengalami itu di S1. Saya juga sama. Nah, saya S1 di perbandingan agama, sekarang studi agama-agama itu mempelajari seluruh agama yang ada di Indonesia, seluruh agama yang ada di dunia. Jadi saya kira modal utama untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik di lingkungan kita maupun para Bapak Ibu, narasumber tadi dan semuanya, peserta webinar ini, bagaimana kita memahami agama-agama lain dengan fokus, dengan belajar di sebuah mungkin kajian-kajian khusus ya, tertentu. Nah, saya menawarkan ketika kita bicara itu, maka pendalaman Pancasila adalah nomor 1. Bagaimana sejak SD, ya mungkin SMP, SMA, atau dari MI, MTS, saya lihat dan sederajat, ya agama-agama yang lain tadi, itu sudah dimulai dengan penanaman nilai-nilai Pancasila serta
dasar-dasar Pancasila. Atau dengan sebutan PBNU itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian barangkali ada sebuah kebijakan yang disampaikan atau ditentukan oleh mungkin Kemendikbud ya. Kalau di tingkat perguruan tinggi itu ada prodi studi agama-agama, saya kira akan lebih baik itu dimulai dari basic ya, syukur minimal dimulai dulu dari tingkat SLTA. Kalau ada jurusan bahasa, jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan yang lain, mungkin di lembaga pendidikan menengah atas ya, atau sekolah menengah atas, atau SMK, barangkali juga memungkinkan untuk dibuka jurusan ya, studi agama-agama di tingkat SLTA. Nah, itu akan membackup, akan bisa mencetak generasi masa depan bangsa kita yang punya bekal kemampuan toleransi dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Ini saya kira nanti kalau bisa mohon maaf diusulkan oleh forum ini, siapa tahu nanti bisa dikaji lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, ini bagaimana tanggapan para narasumber pada hari ini? Saya kira sangat kami harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf, Bang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bang. Oke, baik, Bang. Oke, saya langsung saja ke para narasumber. Ada kurang lebih perlu adanya penguatan tentang peran kepala sekolah. Monggo dijawab dulu sama para narasumber. Sekaligus aja. Jadi ada dari Papua yang tanya itu sama dari Bogor. Ada dua penanya lagi. Halo? Iya, Bang. Halo. Ada Bang Victor tadi yang tanya itu dari Lampung dan juga dari Irian dari Papua. Mungkin silakan disuruh tanya dulu baru kita jawab semuanya. Terima kasih. Bukan dari Lampung, mohon maaf. Pak Gus, saya dari Mentawai, bukan dari Lampung. Halo? Soleh. Halo, halo. Ya. Halo. Saya dari Mentawai, bukan dari Lampung. Iya, iya, siap-siap, Bang. Halo, suaranya putus-putus ya? Dari Lampung. Halo. Dari Halo. Jelas pakai di sini, akun Bang. diri Halo. Papua. Iya, langsung aja ke pertanyaan, Bang. Langsung aja ke pertanyaan. Ya, izin ya. Kebetulan saya berada di ruang kelas lagi ngajar, tapi bisa menyimak vokasi. Kita memperjuangkan bagaimana toleransi itu harus diterapkan di setiap peserta didik. Tapi ego sektoral, ego sentral, ego pribadi itu yang membuat kita, ego kelompok juga membuat kita ya terpaksa melakukan hal yang seperti di Padang itu. Apalagi sudah di sport oleh peraturan pemerintah, padahal itu sebenarnya kan ada diskresi yang bilang yang agama lain menyesuaikan. Di situ dia memanfaatkan ego sentral, ego sektoral, ego pribadi itu untuk ya akhirnya seluruh Indonesia mendengar itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita penyelenggara pendidikan ini bagaimana menahan ego yang kita itu untuk kita jangan sampai memang butuh ego sektoral, ego yang agama kita itu. Tapi untuk yang lain jangan. Dan itu bagaimana caranya untuk kita menerapkan supaya jangan ego itu keluar. Gitu.
Itu yang saya mau tanyakan kepada narasumber ini. Sebab di dalam hati nurani memang kita harus terapkan, tapi bagaimana caranya untuk supaya meninggalkan itu. Itu dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap mencari harga mati. Dari Papua, merdeka. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya serahkan kepada narasumber karena waktu kita juga sangat terbatas ini. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya langsung saja nih serahkan kepada narasumber untuk menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini dan sekaligus menanggapi pernyataan dari abang kita Muhammad Arif dan dari Papua, ya. Halo? Yang dari Mentawai itu, halo. Mana tadi? Mana? Ada satu lagi Bang, Victor tuh. Ada? Halo? Victor. Dari Mentawai tadi, silakan. Halo? Halo, yang dari Mentawai silakan. Silakan. Jaringan kali, Bang. Nggak bisa. Jaringan kali, Gus. Ya udah. Halo? Oh, kayaknya jaringan kayaknya. Oke, saya langsung saja ke narasumber. Pertanyaan pertama mohon dijawab dari Pak Victor Wendy. Pertanyaannya adalah apakah perlu adanya penguatan tentang peran kepala sekolah dan para pengambil keputusan atau pengambil kebijakan, dalam hal ini menteri, mengenai hal toleransi. Silakan dijawab oleh narasumber. Saya persilakan. Ya. Baik, Bang Freddy, saya coba untuk memberikan tanggapan pertama, mungkin nanti akan dilengkapi oleh rekan-rekan. Salam Pak Victor, dari Melawai atau Mentawai ya? Mentawai. Mentawai ya? Ya. Oke, baik. Siap. Pertanyaan yang bagus nih Pak, untuk kita bahas bersama bahwa kebijakan yang paling mendasar untuk meminimalisir intoleransi di sekolah atau untuk mewujudkan sekolah yang berbineka ini, ya jelas bahwa kepala sekolah dan para pengambil kebijakan ini harus diberikan orientasi lebih mendalam, ya artinya apa? Mohon maaf, suaranya ini ya, menggema ya. Cek. Oke. Suara saya terdengar jelas, sudah? Enggak. Bagus, Bang. Ya. Oke, baik. Jadi permasalahan yang sering terjadi adalah panjangnya presi, yang mana ketika satu kasus itu terjadi, kemudian ada masyarakat yang memberikan laporan, entah lapor ke dinas, entah lapor ke pemerintah daerah, seringkali laporan itu kalau berkaitan dengan hal-hal yang negatif terhadap pengambil kebijakan di daerah tersebut, itu akan mandek dan tidak sampai ke pemangku kepentingan yang di pusat.
Nah, belajar dari kasus di Padang ini, maka saya sangat dibutuhkan atau penting bagi, anggaplah Kementerian Pendidikan itu untuk memberikan layanan pengaduan yang mana dari siapapun di daerah manapun, maka layanan itu bisa langsung ditangani oleh kementerian melalui birokrasi yang berbelit-belit. Nah, ini satu praktek yang cukup bagus kemarin saya lihat di Kementerian Agama. Oke. Gus Yakut itu sudah mulai membuat satu layanan, ya, layanan pengaduan yang langsung nanti bisa ditindaklanjuti oleh tim dari kementerian. Nah, semoga ini juga bisa dilakukan di Kementerian Pendidikan terkait dengan praktek-praktek intoleran di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bang Sukiman. Mungkin ada dari narasumber yang lain yang ingin menambahkan? Iya, saya Novi mau menambahkan dulu, tadi putus-putus Oh, tuh ya. Bang Freddy ya. Silakan. Ah, Ya. ini suaranya bagus nih. Aduh, tadi sayang banget tuh. Sudah selesai ulang vokal kayaknya. Langsung menjawab pertanyaan daripada Pak Victor dari Mentawai ya, tentang penguatan apa kepala sekolah. Pertama ya, kepala sekolah itu tidak lepas dari juga bupati ya, tunjuk beliau jadi kepala sekolah. Artinya ini terkait dengan politik, terkait dengan kebijakan politik seorang bupati. Makanya paling bagusnya itu Menteri Pendidikan dan tekanan-tekanan politik yang ada. Karena kan yang kemarin terjadi di Padang, kita ambil contoh kasus, adalah diskresi yang dibuat oleh kepala sekolah berdasarkan. Nah, diskresi dia itu malah bukannya ke akar budaya, malah ke yang sifatnya sektarian atau identitas. Ini makanya ini yang harus dikuatkan. Jadi kepala sekolah itu harus dilepaskan daripada dimensi-dimensi politik. Itu yang pertama, karena ini pendidikan. Yang kedua, recruiting kepala sekolah juga ini. Recruitingnya juga harus memang betul-betul berjenjang gitu. Dan dia harus mendapatkan pendidikan karakter building dan sebagainya, kan? Itu harus kepala sekolah harus dapat, sehingga tidak membuat diskresi-diskresi yang justru memberikan penguatan terhadap simbol-simbol agama dan mengesampingkan simbol-simbol akar budaya. Nah, ini yang paling penting buat kebijakan Menteri Pendidikan. Saya rasa penguatannya kepada kepala sekolah seperti itu. Terima kasih. Bung Freddy. Kembali ke Bung Freddy. Terima kasih Pak Novi. Ada juga dari yang lain? Dari narasumber yang lain ada? Kalau memang tidak ada, kita berpindah ke pertanyaan yang berikut dari Katmanada. Ya, ini ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana cara atau strategi untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah, keluarga, dan masyarakat? Itu pertanyaan yang pertama dari Bang Katmanada. Dan pertanyaan yang kedua, nanti kita lanjut pertanyaan kedua. Jawab dulu di pertanyaan pertama dari Bang Katmanada. Bagaimana cara atau strategi untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah? Silakan. Ya, Bung Freddy, saya langsung jawab ya. Tadi sebenarnya Boleh. sudah saya jawab tadi bahwa penguatan terhadap akar budaya bangsa, gotong royong, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia itu harus dikedepankan. Itu saja. Dan kita menghindari penguatan terhadap simbol-simbol agama dalam sekolah tersebut, apalagi sekolah negeri. Tapi simbol agama silakan saja diterapkan di sekolah-sekolah yang berbasis agama tertentu. Tapi kalau di sekolah negeri, jangan dibiarkan itu terjadi. Itu yang paling penting.
Oke. Terima kasih, itu aja. Ya, ada lagi dari narasumber yang lain? Ya, mungkin Oh ya, silakan Bu. terima kasih. Ya, bagaimana cara atau strategi mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tentu saja dalam hal ini contoh langsung. Artinya strateginya sebagai pemberi contoh. Ya, dalam keluarga tentu orang tua memberikan bahwa perbedaan itu harus dihormati sehingga timbullah bentuk kebinekaan. Dalam keluarga itu bisa walaupun satu keluarga, tapi kalau anak mengemukakan sesuatu yang berbeda, jangan selalu disalahkan sehingga timbul yang namanya kebinekaan tadi, bineka, ya, saling menghormati, ya, berbeda-beda tetapi satu. Nah, kemudian jadi memang contoh langsung, kalau saya sih langsung pada strategi bahwa contoh langsung diberikan kepada anak. Kemudian di sekolah juga begitu, Bapak dan Ibu guru ya memperlihatkan suatu kebinekaan dan membuat satu kegiatan-kegiatan yang bersifat kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya tidak membeda-bedakan dari suku apapun, agama apapun, budaya apapun. Sehingga memang di sekolah itu tertumbuh satu sikap bahwa kebinekaan itu sangat dihormati. Jadi memang itu adalah contoh yang memang dibuat baik dalam program kerja kesiswaan, program kerja sekolah, maupun kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Nah, kemudian di dalam masyarakat, ya kalau di dalam masyarakat tentu saja saling menghargai. Itu juga kembali lagi kepada kita, contoh langsung yang diberikan kepada dari RT, dari RW RT, ya itu bisa kelihatan. Kalau misalnya di RT-nya di sebagian masyarakat tidak menghormati, ya, karena itu sukunya berbeda dengan sebagian banyak dari yang ada di situ, kita akan kelihatan bahwa itu tampak sekali tidak bineka. Maka memang kita harus memberikan suatu contoh langsung. Kembali lagi, memang banyak ya seperti ini yang saya selalu tidak mengucapkan, misalnya selamat hari Lebaran itu kan masing-masing agama, masing-masing bagi yang tidak misalnya ucapan seperti itu, yang dia terlalu fanatik, tidak saja kebinekaan itu tetap kita hargai, toleransi itu tetap kita hargai. Untuk menumbuhkan satu sikap kebinekaan, strateginya adalah selain contoh yang memang kalau semuanya bisa memahami itu dan melakukan itu, maka terbentuklah kebinekaan yang sangat baik sekali. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras maupun warna kulit kita sendiri di dalam kehidupan di rumah tangga atau maupun di sekolah dan di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rawati atas jawabannya, juga Bang Novi. Ada juga narasumber yang lain sebelum kita berpindah ke pertanyaan yang kedua, masih dengan Bang Katmada. Oh, silakan. Ya, langsung saja. Untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Katmananda, ya. Katmananda. Kalau saya tidak salah mencerna pertanyaannya, bahwasanya bagaimana mewujudkan kebinekaan untuk sekolah dengan basis agama tertentu. Agama tertentu. Ya, betul Pak Katmananda, ya. Keluarga, ya, di luar dari begini pertanyaannya. Di luar dari pendidikan keluarga dan lingkungan. Sebentar, pertanyaannya begini, bagaimana cara untuk Bhinneka Tunggal Ika di sekolah, keluarga, dan masyarakat? Ya, baiklah. Kalau gitu saya akan fokus di bagaimana yang di sekolah. Ya. Gitu, ya. Betul, Pak. Untuk sekolah-sekolah umum, tidak terlalu menonjol permasalahan intoleransi maupun terlalu fokus pada suatu agama tertentu. Tapi bagaimana untuk sekolah yang sekolah misi, ya, sekolah misi lah, kita katakan seperti itu. Bagaimana kita memperkenalkan agama lain ke dalam sekolah tersebut. Mungkin saya ingin menawarkan sebuah gerakan dari kita, ya, karena kan tidak ada suatu cita-cita yang diperoleh tanpa sebuah upaya. Nah, dengan adanya agama cinta, kita tergabung di dalam grup ini, saya sangat apresiasi sekali. Mungkin bisa kita tawarkan program pendidikan lintas agama
dengan cara ya kita bergerak gitu ke sekolah misi. Bagaimana kita menawarkan kita punya komunitas ini, apakah bersedia kita bisa memberikan pendidikan lintas agama kepada siswa-siswa di sana sebagai pengantar ya untuk mengenalkan agama-agama lain di luar dari agama di sekolah tersebut. Mungkin itu sedikit solusi yang mungkin bisa dilakukan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi dari narasumber masih dengan abang kita, Katman Anda. Pertanyaan yang kedua adalah, apa rekomendasi dari narasumber untuk pemerintah terkait dengan persoalan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah dengan masalah yang terjadi di Padang? Mungkin ada yang langsung mau jawab, silakan. Halo? Ya, saya coba Bang Freddy. Yang mau jawab silakan. Halo. Narasumber. Narasumber dulu Bang, narasumber. Ya, saya coba menjawab. Silakan Bu. Ya. Ya, rekomendasi apa yang diminta ya kita minta kepada pemerintah. Dalam hal ini satu rekomendasi bahwa perda yang dikeluarkan itu tidak menyalahi undang-undang yang di atasnya. Jadi tolong buat pemerintah untuk lebih meninjau ulang kembali perda-perda yang ada. Apa Kemendikbud akan mengeluarkan surat edaran ya dalam hal ini tentang masalah intoleransi, dan kalau ya Kemendikbud akan mengeluarkan ya, kemudian berikan sanksi yang tegas apabila memang terjadi intoleransi di sekolah, supaya hal ini benar-benar memang terjaga bahwa sekolah itu mempunyai fungsi yang dikembalikan sebagai fungsi sekolah, sebagai fungsi untuk pendidikan. Tapi jangan sampai ada intoleransi. Jadi penegasan dan tegas terhadap sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar dari hal ini. Karena ini kan kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan ada dasar hukumnya. Jadi ada beberapa hal tadi yang sudah kami sampaikan. Perda yang dikeluarkan tidak menyalahi undang-undang yang di atasnya, dan kemudian sanksi yang tegas diberikan kepada mereka yang melanggar supaya terjaga toleransi antar umat beragama, terutama di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herawati. Masih ada narasumber yang lain? Ya. Masih dengan pertanyaan Boleh, yang sama? Silakan. Boleh, Bang Freddy, saya. Silakan, Baik, silakan Bang. terima kasih. Oke, menanggapi pertanyaan dari Pak Katman dari Boyolali. Salam Pak Katman. Salam sehat Pak Ya, baik. Bagaimana? Salam sehat selalu Pak Salam Sukiman. sehat katanya. Ya, salam sehat tanpa obat. Ya. Baik, tadi sebenarnya di pertanyaan pertama saya juga ingin memberikan tanggapan, tapi ada kendala audio. Silakan Bang, langsung jadi, aja kalau memang mau jawab. Silakan aja sekalian Bang. Ya, baik. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Katman tadi adalah cara atau strategi untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika untuk sekolah berbasis keagamaan di luar pendidikan keluarga dan masyarakat. Sekolah, keluarga, dan masyarakat, Bang. Catat seperti itu. Ya. Oke. Ya, siap. Ya. Baik, secara prinsip bahwa secara regulasi pemerintah itu sudah jelas mencantumkan di dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 itu tentang pendidikan agama dan keagamaan, ya, bahwa setiap siswa itu berhak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing, ya, termasuk ini untuk sekolah dengan kekhususan agama tertentu, artinya sekolah umum, ya, sekolah umum yang dikelola oleh Kementerian di bawah Kementerian Pendidikan.
Nah, maka sesungguhnya strategi untuk mewujudkan hal ini adalah gerakan dari orang tua. Ya. Selama ini, ya, selama tua merasa ya sudahlah, toh selama ini berjalan baik-baik saja. Tetapi saya pikir ketika orang tua itu mau peduli, orang tua itu mau bergerak untuk menuntut, untuk mewujudkan hak anaknya. Jadi walaupun anak saya belajar di sekolah dengan basis pendidikan ini, tapi anak saya agamanya beda, maka anak saya punya hak untuk memperolehnya. Nah, sebagian usaha-usaha ini sudah dilakukan dan berhasil, tapi sebagian juga masih dalam proses untuk mengarah ke keberhasilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekomendasi untuk pemerintah, khususnya pengambil kebijakan tentang sekolah yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya sepakat dengan usulan bahwa pada jenjang anak sekolah, kalau Pak Muhammad Arief tadi mengatakan untuk jenjang SLTA, kan saya berprinsip sejak di SLTP, SMP itu pun perlu anak sudah dikenalkan dengan dialog lintas iman. Jadi saya merekomendasikan bahwa kurikulum itu harus mengadopsi ada satu kegiatan rutin dalam bentuk dialog lintas iman. Kalau Pak Muhammad Arief tadi justru malah mengusulkan dibukanya jurusan baru. Kalau saya cukup dibuka, ya, dibuka kesempatan untuk melakukan dialog lintas iman, ya, teknisnya seperti apa, bicarakan di level pengambil kebijakan, yang jelas bahwa setiap peserta didik itu dikenalkan dengan agama-agama di luar agama yang dipelajarinya. Ya, baik. Terima kasih. Itu Bang Freddy. Baik, terima kasih. Ini dikit lagi nih kita udah mau maghrib nih. Iya, jadi mungkin saya tidak mengurangi rasa hormat semua peserta dan narasumber tentunya juga Gus Soleh, Habib kita, dan rekan-rekan sekalian semua yang saya cintai, saya banggakan, kita sudah mau maghrib. Jadi saya mungkin meminta closing statement dari narasumber sebelum kita mengakhiri